Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa sih bedside handover itu? Daripada penasaran, yuk sama-sama kita saksikan definisi dari bedside handover dan juga penerapan bedside handover dalam pergantian shift jaga, perawat maupun bidan. Pergantian shift jaga menggunakan metode bedside handover adalah pergantian atau pengalihan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada shift pengganti yang disertai dengan bukti tertulis dan dilakukan di samping tempat tidur pasien dengan melibatkan pasien dan keluarga, sehingga adanya feedback atau timbal balik antara perawat, pasien, dan juga keluarga pasien. Tujuan dari bedside handover ini yaitu menyampaikan masalah, kondisi, dan keadaan pasien, menyampaikan hal-hal yang sudah atau belum dilakukan dalam asuhan keperawatan pada pasien, dan juga menyampaikan hal-hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh shift berikutnya. Berikut adalah video penerapan bedside handover yang telah didokumentasikan di ruang rawat inap Puskesmas Rawat Inap Sukabumi. Yuk kita saksikan bersama-sama. Sesi 1 dilakukan di ruang jaga. PJ shift atau petugas shift sebelumnya membuka handover dengan basmalah dan juga doa. Petugas shift sebelumnya izin melaporkan pasien kepada petugas shift yang akan dinas. Petugas shift sebelumnya menyampaikan jumlah total pasien di setiap ruangan. Petugas shift sebelumnya melaporkan kondisi pasien yang dirawat terkait identitas pasien, diagnosa medis, masalah keperawatan yang masih muncul, tindakan keperawatan yang sudah dan belum dilaksanakan, serta rencana umum dan persiapan yang diperlukan dalam kegiatan selanjutnya, misalnya pemeriksaan laboratorium. Contoh pelaporan kondisi pasien di ruang jaga yang dilaporkan oleh petugas shift sebelumnya kepada petugas shift selanjutnya. Nyonya L usia 25 tahun berada di bed 1 dengan diagnosa medis vertigo dan diagnosa keperawatan nausea. Pasien mengeluh mual tadi malam, pusing berputar, dan tidak nafsu makan. Sudah diberi injeksi ondansetron, parastamol, dan betahistin sesuai instruksi dari dokter. Dan juga sudah dilakukan intervensi keperawatan untuk memperbanyak istirahat dan makan sedikit tapi sering. Pagi ini, tanda-tanda vital pasien tekanan darah 120/80, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius. Setelah petugas shift sebelumnya melaporkan kondisi pasien, untuk mengklarifikasi keadaan lebih lanjut, PJ shift mengajak teman-teman untuk mengunjungi pasien secara langsung, yang dilakukan dengan bedside handover. Sesi 2 di ruang pasien. Petugas shift sebelumnya mengucapkan salam, memperkenalkan petugas selanjutnya, menyampaikan bahwa tugasnya telah selesai dan diganti petugas shift berikutnya, serta menjelaskan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. Contohnya, Ibu, tugas saya sebagai perawat atau bidan shift pagi, sore, atau malam sudah selesai. Untuk pagi atau sore malam ini, yang merawat Ibu adalah petugas atau perawat atau bidan, sebutkan namanya. Nanti Ibu akan dilakukan pemeriksaan lab, misalnya seperti itu. Kemudian petugas shift berikutnya menyapa pasien, memberikan kesempatan pada pasien untuk bertanya atau mengungkapkan keluhannya dan pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien. Contohnya, baiklah Bapak atau Ibu,
Perkenalkan, saya perawat D. Hari ini saya yang bertanggung jawab untuk merawat Bapak atau Ibu. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Saya persilahkan. Kemudian, petugas shift sebelumnya menutup pertemuan dan menyampaikan terima kasih atas kesediaan pasien untuk mengikuti proses handover dan mengucapkan salam untuk meninggalkan ruangan dan kembali ke ruang jaga. Contohnya, baiklah, terima kasih atas waktunya. Silahkan Bapak Ibu dapat beristirahat kembali. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan ke ruangan jaga untuk menemui petugas yang sedang bertugas. Terima kasih. Setelah melakukan bedside handover, petugas jaga kembali ke ruang jaga. Pada akhir handover, jangan lupa kegiatan handover ini didokumentasikan di buku operan dengan membubuhkan paraf, pemberi operan, dan juga penerima operan setelah menuliskan S-bar. S-bar di sini merupakan singkatan dari situation, background, assessment, dan juga recommendation. Situation untuk menyatakan keluhan pasien dan kondisi pasien saat ini, background untuk menyatakan diagnosa penyakit dan juga terapi obat yang telah diinstruksikan dokter, assessment untuk menjelaskan tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah, nadi, pernapasan, dan juga suhu. Dan yang terakhir, recommendation untuk menjelaskan tindakan keperawatan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.